Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Sang Idealis Official ya. Sahabat, kita akan membahas terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari warga masyarakat yang masuk melalui kolom komentar. Saya akan tayangkan atau saya akan membacakan terkait dengan pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, yaitu mengenai asimilasi. Ya, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya akan membacakan terkait dengan asimilasi COVID-19, sahabat. Ya, kita bacakan saja siaran pers dari Kemenkumham RI. Asimilasi COVID-19 diperpanjang. Ditjen Pas jalankan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020. Jakarta, Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2000 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen Pas Reinhard Silitonga mengungkapkan bahwa hal ini merupakan upaya lanjutan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA, dan Rumah Tahanan Negara Rutan melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Ditjen Pas terus berusaha mengakomodir seluruh hak warga binaan pemasyarakatan WBP, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah dan berdampak luas terhadap semua segi kehidupan masyarakat, ungkapnya kepada wartawan. Adapun diterbitkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 ini bukan tanpa alasan. Sebab menurut Reinhard Silitonga, berkaca dari beberapa peristiwa yang terjadi setelah adanya pengeluaran narapidana dan anak di tengah pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan penyempurnaan. Kita sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak terkait kebijakan ini, namun tentu masih perlu penyempurnaan lagi. Sehingga apabila dilakukan pengeluaran narapidana dan anak, diharapkan dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran dan tidak muncul keresahan di tengah masyarakat, ungkapnya. Lebih lanjut, pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 terdapat beberapa poin penyempurnaan. Di antaranya adalah terkait syarat dan tata cara pemberian asimilasi dan hak integrasi, pembatasan bagi tindak pidana tertentu, mengakomodir pemberian hak terhadap warga negara asing, serta penerbitan surat keputusan secara online yang akan terakomodir dalam sistem database pemasyarakatan.
Asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana dan anak yang melakukan tindak pidana terkait narkoba, prekursor, narkotika, dan psikotropika, terorisme, korupsi, kejahatan atas keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dan anak dengan tindak pidana pembunuhan pasal 338 dan pasal 340, pencurian dengan kekerasan pasal 365, kesusilaan pasal 285 sampai dengan pasal 290 KUHP, serta kesusilaan terhadap anak sebagai korban pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Reinhardt menyampaikan bahwa narapidana dan anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Juga dipastikan tidak akan mendapatkan hak asimilasi. Ketentuan ini dikecualikan lagi narapidana kasus narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika dengan pidana di bawah 5 tahun yang tetap diberikan asimilasi dan integrasi sesuai dengan Permenkumham 32 tahun 2020. Sementara itu, bagi narapidana yang melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus untuk memperoleh asimilasi PB, CMB maupun CB akan dicabut haknya, kemudian diberikan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran berat, serta selama menjalani asimilasi maupun integrasi tidak dihitung menjalani pidana. Permenkumham nomor 32 tahun 2020 ini telah disosialisasikan kepada lapas LPKA Rutan di seluruh Indonesia hari ini melalui sambungan telekonferensi Zoom. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat membantu lapas LPKA Rutan yang juga mengalami overcrowded sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 di dalamnya. Ditjenpas Reinhardt Silitonga juga menyampaikan terus menekankan seluruh proses layanan asimilasi dan integrasi tidak dipungut biaya apapun. Demikian sahabat, saya sudah bacakan terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM, ya, Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan asimilasi, ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu asimilasi. Asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang dikenal dengan narapidana tersebut. Artinya sahabat, walaupun sebagai seorang narapidana mendapatkan hak asimilasi, yaitu membaur dengan masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menjalani proses sebagai narapidana, ya. Saya akan bacakan
terkait dengan persyaratan diperolehnya asimilasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 32 tahun 2020, yaitu pada pasal 4. Ya, pada pasal 4. Saya akan bacakan langsung agar tidak ada salah, ya, tidak ada kesalahan dalam membaca peraturan perundang-undangan, ya. Pasal 4 ayat 1. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat titik 2. A. A. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Artinya sahabat, narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tidak sedang dalam hukuman disiplin aturan dari lapas. Ya. Artinya tidak ada persoalan. Yang kedua, B ya, tadi A, sekarang B. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Ya, sahabat ya. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Artinya program-program di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan diikuti keseluruhan oleh narapidana tersebut. C. Telah menjalani 1/2 atau 1/2 dari masa tahanan, masa pidana, ya. Telah menjalani setengah atau 1/2 dari masa pidana. Ya, kemudian untuk ayat 2-nya, anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan. Ini anak. Anak itu 3 bulan waktu penilaiannya. Kalau dewasa 6 bulan, ya. B. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Dan C. Nah, ini telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan. Itu untuk anak. Kalau anak sudah menjalani 3 bulan. Kalau dewasa sudah menjalani setengah dari masa pidana. Misalnya kalau kena 11 bulan, setengah berarti 5 bulan setengahnya. Itu sudah bisa mengajukan asimilasi dengan dasar Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 bulan. Nah, ya kan? Maka asimilasi dapat diberikan bagi narapidana yang telah menjalani setengah atau 1/2 masa pidana dan berkelakuan baik, ya. Ini sahabat sengaja saya bacakan agar menjadi pedoman, dan jawaban ini adalah jawaban sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ayat 4.
dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi anak yang telah menjalani setengah seperdua masa pidana berkelakuan baik. Ini sahabat ya, jadi sudah saya bacakan peraturannya bahwa tahanan yang sudah menjalani masa pidananya ya dihitung mulai dari penahanan di kepolisian, penahanan di kejaksaan sampai di hakim di pengadilan, dihitung semuanya itu kalau sudah menjalani hukuman selama ya separuh atau setengah, bahasa di dalam undang-undang adalah seperdua dari masa pidana, maka dapat mengajukan permohonan asimilasi. Dan sebagaimana dalam ketentuan yang disampaikan oleh Dirjen Pas tadi, Reinhard Silitonga ya, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, tidak dipungut biaya apapun. Tentu saja harus ada yang menjamin. Siapa orang yang menjamin? Orang yang menjamin dalam permohonan asimilasi adalah orang yang dikenal oleh terpidana. Demikian sahabat. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini sebagaimana aturan Kementerian Hukum dan HAM yang dibacakan sebagaimana siaran pers Dirjen Pas ya. Maka tentu saja hal ini guna mengantisipasi pencegahan dan penyebaran COVID-19. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.